Baik sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunia Sahabat Karet. Berapa hari yang lalu saya membuka medsos dan di sana ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya cukup bagus dan menarik, yaitu kenapa harga bokar di setiap pabrik karet berbeda. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan jawabannya. Kenapa harga bokar itu kalau dijual ke setiap perusahaan karet kok berbeda? Mungkin Bapak ini sudah pernah menjual ke perusahaan yang satu dan perusahaan yang lainnya. Ternyata kok berbeda ya, mungkin selisihnya sangat jauh. Nah, ini jawabannya. Perbedaan harga karet dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama itu adalah DRC. DRC atau K3 biasa kita sebut dengan mutu. Mutu karetnya. Semakin bagus mutunya, semakin tinggi nilainya atau semakin tinggi harganya. Semakin rendah K3 atau mutunya, semakin murah juga harganya. Pada vlog yang lalu atau pada video saya yang lalu yang berjudul mengubah mindset para petani karet, itu sudah saya jelaskan bahwa kalau misalnya harganya itu 10, harga dunia 20.000 ya. Ini 20.000 kita anggap sudah dipotong kosnya 3.000, berarti 23.000 dipotong 3.000 tinggal 20.000 dikali dengan 50%, berarti sama dengan 10.000 per kilo karet kering. Ini sudah saya bahas mengenai ini di dalam video terdahulu. Silakan Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya untuk menonton kembali tata cara perhitungan untuk DRC atau K3 yang berhubungan dengan mutu pada video saya yang terdahulu. Kalau tidak salah totalnya ada 2 video untuk perhitungan seperti ini. Silakan dipelajari karena sekarang ada zaman terbuka, tidak ada yang tertutup lagi. Segala sesuatu hal ini petani harus tahu supaya dia bisa memprediksi berapa kadar karet keringnya dan kira-kira kalau dijual ke perusahaan berapa. Tentunya para petani karet juga harus mengetahui harga karet dunia di Saikom atau Tokom itu menjadi acuannya. Kalau para petani karet tidak mengerti masalah itu, tentu dia bisa mengalami kerugian. Karena apa? Dia tidak bisa memprediksi harga karet yang diperjualbelikan, makanya akan mengalami kerugian. Jadi, jadilah petani karet yang cerdas dan kita harus banyak mau tahu tentang perkaretan ini. Jika sahabat karet semuanya betul-betul berkecimpung di dalam dunia karet, harusnya permasalahan harga dunia dan harga setiap pabrik karet itu harus sahabat karet ketahui kalau tidak mau mengalami kerugian yang besar. Nah, kita katakanlah bahwa kurs sekarang USD, katakanlah sekarang untuk 1 kilogram karet kering untuk pasaran dunia adalah $1,5 ya, US dollar. Nah, sekarang kita kursnya ke dalam rupiah adalah katakanlah 15.000 rupiah. Jadi sekarang kita kalikan 1,5 ini US dollar dikali dengan 15.000 rupiah, hasilnya adalah 22.500. 22.500. Nah, sekarang permasalahannya, apakah ini langsung dikali dengan kadar atau DRC-nya? Mungkin para sahabat karet selama ini berpikir bahwa harga karet dunia langsung dikali dengan kadarnya. Katakanlah kadarnya 50%. Ya, 50%. Apakah langsung dikali dengan 22.500? Tidak. Kenapa? Karena perusahaan atau pabrik mempunyai cost atau biaya. Jadi ini masih mentah, belum dipotong dengan cost atau biayanya. Jadi kita hitungnya seperti ini. Kita melihat bahwa karet ini ya dari biayanya dari sebuah perusahaan, katakanlah 1 bulan ya, 1 bulan perusahaan mengeluarkan biaya 3 miliar. 3 miliar di sini sudah termasuk untuk membeli karet, sudah termasuk tenaga kerja, untuk suku cadang, spare part,
termasuk biaya listrik, air, semuanya itu sudah masuk dalam 3 miliar. Nah, dari 3 miliar yang dikeluarkan ini juga harus tahu berapa kapasitas produksi, berapa ton. Misalnya katakanlah 1000 ton. 1000 ton ini kalau kita jadikan kilo berarti 1 juta kilogram. Ya. Nah, 1 juta kilogram. Jadi 3 miliar dibagi dengan 1 juta kilogram dapatnya adalah 3.000 rupiah per kilogram. Berarti cost yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 3.000 rupiah per kilogram. Nah, yang tadi 1,5 kali dengan 15.000 ini adalah 22.500. 22.500 ini ya, 22.500 ini dikurang dengan 3.000 rupiah berarti menjadi 19.500. Nah, inilah harga jadinya yang disebut dengan no trade atau harga dasarnya berarti 19.500 ini dikali dengan 50% dari kadarnya. Katakanlah kadarnya 50%, berarti 1 kilonya menjadi 9.750 rupiah. Jadi inilah cara perhitungan perusahaan notarinya sampai mendapatkan harga per kilonya. Inilah cara perusahaan untuk menghitung kadar karet keringnya dan harganya dari notaring yang sudah dikurangi dengan biaya, kemudian dikalikan dengan kadar karet kering atau DRC, dan dapatlah 1 kilo 9.750 jika kadarnya itu 50% dan harga karet dunia itu adalah 1,5 dari $1,5 dengan biaya per kilonya 3.000. Bagaimana kalau ini lebih dari 3.000? Bisa saja, misalnya ini 4 miliar, ya, berarti ini jadi 4.000, ya. Berarti 22.500, ya, notarinya dikurang dengan 4.000 berarti tinggal 18.500. Jadi 18.500 ini dikali dengan 50%, harganya menjadi 9.250. 18.500 dikali dengan 50% jadi 9.250. Inilah cara perhitungannya untuk mendapatkan harga per kilonya dari kadar karet kering. Semakin irit biaya produksinya, semakin tinggi perusahaan bisa membeli bokar dari petani karet. Maka tidak bosan-bosannya saya menekankan pada mutu bokar. Karena semakin bersih karet tersebut, mutunya semakin tinggi, kos produksi akan semakin rendah. Dengan rendahnya kos produksi, maka perusahaan mampu membeli bokar dari petani dengan harga yang lebih tinggi. Jadi jangan heran Bapak Ibu dan para petani dan sahabat karet semuanya, itulah sebabnya kenapa setiap pabrik karet berbeda cara atau berbeda harganya dalam pembelian bokar dari para petani. Itu semua juga tergantung kepada petaninya. Jika petaninya mampu menjaga bokar yang berkualitas atau mutu yang bagus, secara otomatis semua pabrik karet akan menghemat kos produksinya. Dengan rendahnya atau menghemat kos produksi atau rendahnya kos produksi, itu membuat pabrik mampu membeli bokar dengan harga yang lebih tinggi. Jadi mari kita bersama-sama, saya berharap secara nasional para petani yang menonton vlog saya ini bisa merubah pola pikirnya untuk membuat atau mengentalkan karet yang bermutu, yaitu tidak direndam dan tidak memasukkan benda-benda asing ke dalam karet atau bokar tersebut dan disimpan di tempat atau yang standar, yaitu di dalam gudang. Artinya tidak kena sinar matahari atau tidak mengenai kotoran, disimpan dalam gudang dan kering di dalam gudang dan kualitasnya pasti tinggi. Demikian dari saya, terima kasih, salam sehat, salam sukses, salam bahagia, luar biasa.